Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sebagian aktivitas kita, dan juga kita masih diberikan kelembutan hati untuk bisa mencermati dan mengamati hal-hal yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan Allah dengan berbagai anugerah. Salah satunya adalah kita diberikan otak dan juga hati yang dapat digunakan untuk berpikir dan merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaan-ciptaannya. Namun demikian, setan-setan pasti akan mengganggu kita dengan melalui bisikan dan rayuannya, sehingga kita akan menjauh dan juga akan berpikir yang tidak-tidak atau berpikir yang negatif. Oleh karena itu, kita harus menghindarinya dengan apa? Salah satunya adalah membangun pikiran positif. Ada berbagai cara untuk kita bisa membangun pikiran positif. Yang pertama adalah segera buang jauh pengaruh-pengaruh negatif. Pada kasus yang akhir-akhir ini atau banyak kasus di era seperti ini, pikiran-pikiran negatif itu akan sangat berdampak di kehidupan kita. Allah menguatkan kita untuk membangun pikiran positif kita. Salah satunya adalah dalam Quran surat Ad-Duha ayat 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang artinya Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga disampaikan, aku sesuai prasangka hambaku padaku, dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Ada berbagai cara untuk kita membangun pikiran positif. Yang pertama adalah segera buang jauh pengaruh negatif. Pada banyak kasus, pikiran-pikiran negatif itu akan menimbulkan banyak sekali kecemasan dalam hidup, sehingga kehidupan kita menjadi sulit, merasa tidak nyaman, dan juga yang pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Tentu saja kesehatan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Maka tak jarang banyak sekali organisasi, perusahaan atau institusi yang mengadakan pelatihan kepada pegawainya untuk perkembangan organisasi tersebut, tentunya dalam manajemen stres. Karena stres itu berawal dari pikiran-pikiran, sehingga hal-hal berupa pengaruh negatif harus dibuang, hal-hal positif harus kita kembangkan. Itu masuk dalam materi di manajemen stres. Dalam berpikiran positif itu akan mendatangkan banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk organisasi, untuk masyarakat, dan juga keluarga kita. Cara membangun pemikiran positif yang kedua adalah selalu melihat sisi baik dengan bersyukur. Dalam kondisi baik tentunya kita akan lebih mudah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Namun pada saat kita dihadapkan pada kondisi sulit, bagaimana? Mari kita resapi salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Jika kita bisa bersyukur atas semua hal yang ditakdirkan Allah kepada kita, baik itu hal yang baik atau yang sulit, insya Allah kita akan bisa tidak hanya menjadi mukmin biasa, tetapi insya Allah kita naik level menjadi mukmin sejati. Cara membangun pikiran positif yang ketiga, menghadapi situasi dengan memperbanyak sugesti positif. Kalau yang pertama tadi kita membuang jauh pikiran negatif, yang ketiga ini pikiran negatif tadi dibuang, kita ganti dengan sugesti-sugesti yang positif. Dengan harapan kalau kita sudah selalu berpikir yang positif, kita akan bisa lebih kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Kemudian cara yang keempat adalah selalu berbaik sangka atas apa yang terjadi, atau dengan kata lain kita
berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Saya punya pengalaman dari seorang ibu yang menceritakan sebuah kisah kepada saya. Ini sederhana sebetulnya. Jadi ibu tersebut dalam kondisi hujan, dia lapar, tapi tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Kemudian dia menengok keluar rumah, ternyata ada tukang bakso yang berteduh, karena itu pada saat hujan, berteduh di halaman rumahnya. Beliau melihat dagangannya masih penuh banyak. Lalu ibu tersebut bertanya kepada tukang bakso, "Pak, apa belum laku? Kok masih banyak?" gitu. Mungkin kalau sebagian orang akan sedikit tersinggung ya, tapi subhanallah bapak tukang bakso ini menjawab dengan sangat sabar, "Alhamdulillah ibu, dengan saya bisa mendapatkan waktu longgar ini, saya dapat beristirahat dan saya bisa gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah, ibu itu langsung ternyuh dan meresapi ya, bahwa apapun keadaan seseorang, kalau kita bisa bersyukur atas itu, maka rasanya menjadi tenang, karena kita mengalihkan segala sesuatu ke hal yang positif, bukan negatif, seperti itu. Lalu cara yang kelima untuk membangun pikiran positif adalah menjadi pribadi yang lebih optimis. Seseorang yang optimis tidak akan pernah menyerah dengan hal-hal yang dihadapi, apalagi itu kesulitan. Pasti dia akan melakukan aktivitas-aktivitas atau solusi-solusi. Berbeda dengan orang yang hanya meratapi nasib dan dia selalu berpikiran negatif. Dia mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri yang nantinya akan berakibat hal yang tidak baik. Dengan menjadi pribadi yang optimis, maka akan ada keyakinan bahwa akan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan tadi, dan tentunya semua hasil yang ada kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu bersama kita apapun yang terjadi. Ketika kita merasa dekat dengan Allah, insya Allah kita akan mampu selalu berpikir positif. Dengan berpikir positif, maka hidup menjadi lebih tenang, nyaman, damai, dan insya Allah kita akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu semua untuk mulai detik ini, marilah kita membangun pikiran positif untuk hidup positif dan lebih baik. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dapat memberikan kebahagiaan untuk kehidupan kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Saya Damayanti mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.